Di kaki pegunungan yang hijau, tersembunyi sebuah kearifan yang terus hidup dan dijaga lintas generasi. Inilah Kasepuhan Gelar Alam, sebuah komunitas adat yang tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga menjaga harmoni antara manusia dan alam. Bagi masyarakat Kasepuhan Gelar Alam, alam bukan sekedar sumber kehidupan, melainkan bagian dari jati diri. Perkenalkan, nama Abah Igi Sugriana Rakasili. Sekarang Abah menjadi pimpinan di masyarakat adat Kasepuhan Gelar Alam. Adapun turun-temurun dari zaman dulu sampai saat ini, turunan Abah diwarisi salah satu adat istiadat, salah satunya kita menanam padi secara tradisional. Dari mulai kita menanam sampai dipanen, sampai itu padinya bisa dimakan, itu semua tetap masih menggunakan cara-cara tradisional. Dan ada kurang lebih 5 acara besar di Kasepuhan yang tetap kita pertahankan. Salah satunya acara ngasek, nanam padi, terus ada acara nipit, panen padi, ada acara nganyaran, itu masak nasi pertama yang dipanen di tahun ini. Gelar Alam itu ataupun Cipta Gelar waktu itu sebagai pusat kepemimpinan, ibaratkan di negara kita Jakartanya lah. Nah, warga itu disebar dari zaman dulu sampai saat ini, itu ada yang di Bogor, ada yang di Lebak Banten, dan ada yang di Sukabumi. Kalau secara aturan adat kita tidak terbatas oleh zona-zona kabupaten, batas desa dan sebagainya. Semua juga tetap masyarakat adat. Tapi merdekanya negara Indonesia ini, ya kita kepilah-pilah oleh batasan-batasan secara aturan pemerintah. Dan ketika MK 35 keluar, ya kita juga harus beberapa persyaratan di situ yang harus diikuti. Ada salah satunya ada perda dari kabupaten. Yang bingung Abah, kita ada di 3 kabupaten. Sukabumi, Lebak, dengan Bogor. Kalau misalkan kita keluarkan yang di Sukabumi aja sebetulnya kemarin udah bisa. Tapi gimana warga Abah yang ada di Banten, gimana warga Abah yang ada di Bogor? Nah, makanya nggak beres-beres sampai sekarang untuk aku lihat ada. Ya syukur-syukur ke depan ada pertimbangan khusus lah untuk warga di Kasepuhan. Zaman membawa dinamika baru yang perlahan menggeser cara hidup tradisional. Disinilah peran pengabdian masyarakat menjadi penting, hadir sebagai jembatan antara tradisi dan perkembangan zaman. Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui Pusat Studi Hukum Adat yang diketuai oleh Dr. M. Sofyan Pulungan SHMA melaksanakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat di Kasepuhan Gelar Alam. Di titik inilah pengabdian masyarakat mengambil peran. Karena beras bagi kami atau padi atau nasi itu kan kehidupan. Ya kehidupan untuk kita berbagi. Walaupun ya kalau nasinya sih, makanya kenapa di sini salah satu aturannya adalah beras, nasi tidak bisa diperjualbelikan. Oh gitu. Karena itu adalah kehidupan. Kehidupan boleh berbagi, tapi tidak untuk diperjualbelikan. Oh iya. Kalau di Imah Gede kan ada bagiannya sendiri yang bertanggung jawab untuk itu. Jadi beliau juga yang mengontrol ketersediaan beras yang ada di lumbung. Kita disebutnya di Pangdaringan. Kalau lumbung itu yang kita simpan dalam bentuk padi. Oh. Tapi kalau sudah beras itu masuk ke dalam rumah, ada satu ruangan khusus. Di setiap rumah juga ada satu ruangan khusus di mana kita tempat menyimpan padi, dan itu tidak boleh sembarang orang masuk kan. Oh gitu. Hanya si empunya rumah yang boleh masuk. Terus apalagi mengambil beras dari dalamnya hanya boleh si Punya rumah. si empunya rumah yang melakukan. Jadi konsep Kasepuhan kami sebenarnya adalah keseimbangan. Iya. Keseimbangan. Jadi kalau ngomong keseimbangan itu artinya ya laki-laki dan perempuan ada di level yang sama. Masyarakat Kasepuhan Gelar Alam hidup dalam tatanan adat yang kuat. Nilai-nilai leluhur bukan hanya dikenang, tetapi dipraktikkan dalam keseharian. Dari cara bertani,
mengelola hutan, hingga menjalani kehidupan sosial yang penuh gotong royong. Di balik semua itu, berdiri sosok Abah sebagai pemimpin adat, penjaga amanah, penuntun arah, dan penghubung antara generasi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun, zaman terus bergerak. Modernisasi membawa perubahan yang tak terelakkan. Akses informasi yang semakin luas, kebutuhan ekonomi yang meningkat, serta pergeseran pola pikir generasi muda menjadi tantangan nyata bagi keberlangsungan nilai-nilai adat. Bukan untuk mengubah, tetapi untuk menguatkan. Bukan untuk menggantikan, tetapi untuk mendampingi. Kenapa kami berbicara dari geser tahun ke belakang seperti ini? Itu ada pergantian perangkat yang ketika sudah menempuh 80% diganti. Akhirnya balik lagi, gitu aja terus, muter. Pusingkan ke kita jadi seolah-olah kita yang mau. Padahal itu program mereka kan gitu istilahnya. Karena yang lain, kenapa disebut program mereka? Karena yang lain sudah. Padahal kemarin kita hanya menyaksikan beberapa kampung adat yang sudah menerima sertifikat. Kita baru pendaftaran, pemetaan duluan kita, kan aneh gitu istilahnya. Saya kadang-kadang dengan otak saya yang SDM-nya lemah gitu, ini mau gimana sih gitu. Terus kemarin kita nggak berbicara ke hak wilayah adat dulu, lebih ke pusat, rancangan undang-undang masyarakat adat. Itu lebih digiring lagi kita kemarin. Kita pertemuan di Bogor, di Bandung. Di Bandung lagi kemarin, sebulan ke belakang. Kita di sana ada NGO, seperti yang Bapak bicarakan tadi, didorong sama NGO. Mereka punya modal, didanai sama mereka, membawa kita menggiring ke sana. RUU masyarakat adat itu dari tahun berapa itu diajukannya? Sampai sekarang belum ketuk palu kan? Betul. Dari MK-nya tuh, pokoknya belum clear aja. Akhirnya kita mau bikin di Bandung. Sekarang aman kalau kami menyebutkan sama Sabaki ya, itu sebuah perkumpulan lah. Aman itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, mendorong mereka dari pemetaan sampai sekarang itu nggak kelar-kelar. Nggak tahu gimana, saya hanya dikumpulkan dan menyaksikan seolah-olah gimana ya. Kalau kita lebih ke berpikir mau jadi oke, nggak pun nggak apa-apa. Upaya penguatan kelembagaan adat menjadi langkah awal, memastikan bahwa struktur sosial dan nilai-nilai yang ada tetap kokoh di tengah perubahan. Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal mulai dikembangkan. Potensi yang selama ini hidup di tengah masyarakat, seperti hasil pertanian, kerajinan, dan pengelolaan sumber daya alam, diolah menjadi kekuatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Pengabdian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang. Perjalanan untuk terus menjaga, merawat, dan menghidupkan nilai-nilai yang telah diwariskan. Karena sejatinya, masa depan yang kuat hanya dapat dibangun dari akar yang kokoh. Kasepuhan gelar alam bukan hanya tentang tradisi, ia adalah tentang identitas, tentang keseimbangan, dan tentang harapan yang terus hidup dari generasi ke generasi. Tim pengabdi Fakultas Hukum Universitas Indonesia ingin mendampingi masyarakat agar terjadi suatu kearifan untuk melihat realitas masyarakat hukum adat, khususnya hutan adatnya, dengan ketentuan pemerintah tentang hutan adat. Masyarakat adat Kasapuan Gelar Alam sejak tahun 199 sebenarnya sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya legalitas pengakuan hukum adat. Pada saat ini bahkan mereka sudah melakukan pemetaan wilayah adat yang di dalamnya ada pemetaan tentang hutan adat. Namun yang terjadi sekarang adalah realitas yang ada di dalam masyarakat itu berbeda dengan ketentuan dan kebijakan pemerintah tentang hutan adat yang mensyaratkan pengakuan itu memerlukan perda.
Sementara masyarakat adat ini berada di 3 wilayah kabupaten dan 2 provinsi. Tim pengabdi Fakultas Hukum Universitas Indonesia ingin mendampingi masyarakat adat Kasapuan Gelar Alam agar terdapat atau terjadi suatu kearifan dalam melihat masyarakat adat ini sebagai suatu realitas sosial dengan mengkoneksikan dan mengharmonisasikan dengan ketentuan pemerintah. Kita tentu tidak ingin mendorong terjadinya pertentangan antara hukum adat dan hukum negara. Kita ingin selalu mengupayakan agar hukum negara dan hukum adat berjalin dengan harmonis. Sehingga pengakuan masyarakat hukum adat sangat dibutuhkan karena bagian dari amanah konstitusi pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945.